Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang 3 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Wila Anggarwati dengan NIM 2503045011086. Perkenalkan, nama saya Revalina Arda dengan NIM 250304501081. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aziza dengan NIM 25030450201. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, hukum, serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Di presentasi kali ini, kami akan membahas 3 kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia. Ketiga kasus ini mencerminkan kompleksitas dan dampak sistemik. Yang pertama adalah kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus ini merugikan negara sampai triliunan rupiah. Yang kedua adalah kasus suap-menyuap, yaitu kasus suap izin mendirikan bangunan di Yogyakarta yang mencoreng tata kelola pemerintahan. Dan yang terakhir adalah skandal Pertamina yang baru-baru ini terjadi. Kronologi kasus. Kasus moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan instabilitas ekonomi dan kehancuran sistem perbankan nasional. Banyak bank mengalami rush atau penarikan dana besar-besaran, kalah clearing, dan berada di ambang kebangkrutan. Dalam upaya mencegah keruntuhan total sistem keuangan, pemerintah melalui Bank Indonesia atau BI mengeluarkan kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebagai langkah darurat penyelamatan ekonomi. Bantuan ini berupa pinjaman jangka pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Total dana BLBI yang dikucurkan mencapai 144,5 triliun yang disalurkan kepada 48 bank. Secara kronologis, BLBI dimulai sejak September 1997, saat pemerintah mulai memberikan sinyal bantuan kepada bank-bank yang kesulitan likuiditas. Pada 1 November 1997, 16 bank dilikuidasi. Menyusul itu, BI mengusulkan penggunaan SPBU khusus untuk menggantikan saldo debit bank-bank bermasalah. Ini kemudian disetujui oleh Presiden Soeharto melalui surat resmi pada 27 Desember 1997. Puncak penyaluran terjadi pada Mei 1998 dengan total dana mencapai 164 triliun. Sayangnya, pelunasan yang seharusnya dilakukan dalam 1 bulan diperpanjang menjadi 4-5 tahun tanpa sanksi jelas. Seiring waktu, DPR membentuk panitia khusus atau pansus dan panja BLBI. Namun, banyak proses hukum yang mendek, ditunda atau bahkan dihentikan termasuk SP3. Hingga kini, kasus BLBI masih menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia. Kerugian yang dialami. Yang pertama, negara mengalami kerugian sekitar 138,44 triliun. Yang kedua, dana besar yang dikeluarkan sebagian besar tidak dikembalikan oleh bank penerima. Yang ketiga, defisit keuangan negara semakin membesar. Selanjutnya, dampak kasus korupsi. Yang pertama, beresiko menimbulkan krisis keuangan yang lebih luas. Yang kedua, menimbulkan demotivasi dan demoralisasi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan dunia perbankan. Yang keempat, memperlambat pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir, membuat pelayanan publik semakin mahal bagi masyarakat miskin. Sanksi bagi terdakwa. Yang pertama, penegak hukum pidana.
Para pelaku dijerat dengan hukuman pidana karena terbukti melakukan penyimpangan dana, manipulasi jaminan, dan penggelapan aset. Transparansi dan akuntabilitas. Sanksi pidana dijatuhkan secara terbuka, akuntabel, dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Audit dan investigasi. Dilakukan audit forensik, serta investigasi terhadap aparat hukum yang diduga lalai atau terlibat dalam praktik korupsi BLBI. Penyitaan aset. Penyitaan aset ini perlu dasar hukum yang kuat seperti RUU Perampasan Aset untuk menyita aset pelaku secara efektif. Kronologi kasus suap yang menjerat terdakwa yaitu Haryadi Suyuti terjadi sejak awal 2017 untuk kepentingan kepengurusan IMB, yaitu izin mendirikan bangunan apartemen yang berada di wilayah Malioboro. Komunikasi kemudian berlanjut hingga awal 2019, OO Nusihono selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property yang merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung. OO Nusihono meminta kepada Haryadi Suyuti untuk dimudahkan dalam pengurusan penerbitan IMB apartemen yang diajukan oleh PT Java Orient Property dan disanggupi oleh Haryadi Suyuti. Alhasil, ada kesepakatan antara Oon dan Haryadi seperti komitmen untuk selalu mengawal permohonan izin IMB tersebut. Selama proses penerbitan IMB ini diduga terjadi penyerahan secara bertahap, yaitu mulai dari minimal sekitar 50 juta rupiah dari Oon untuk Haryadi melalui sekretaris pribadi Haryadi Suyuti. Pada tahun 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedaton yang diajukan PT Java Orient Property akhirnya terbit, tepatnya pada Kamis 2 Juni 2022. OO Nusihono datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota, serta menyerahkan uang sejumlah sekitar 400 juta melalui Trianto sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti. Kerugian akibat kasus suap IMB apartemen Royal Kedaton yang didirikan di Malioboro adalah merusak tatanan kelola pemerintah dan melanggar banyak regulasi. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu adalah bangunan ini melanggar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012, khususnya terkait dengan tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan, di mana rencana tinggi apartemen tersebut mencapai 40 meter yang terdiri dari beberapa fasilitas. Selain melanggar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, pelanggaran izin mendirikan bangunan apartemen Royal Kedaton ini juga melanggar rekomendasi aturan ketinggian bangunan pada kawasan cagar budaya karena berada di dekat Keraton Yogyakarta, dan rencana tata ruang dan wilayah Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang kawasan cagar budaya, kawasan strategis, kawasan lindung, dan batas ketinggian bangunan maksimal 21 meter di kawasan perkotaan. Dampak dari kasus ini adalah pembangunan apartemen modern di kawasan cagar budaya seperti Malioboro dapat mengancam identitas budaya dan sosial yang telah dilestarikan sejak lama. Bangunan tinggi mengganggu karakter visual tradisional, sementara masuknya apartemen mewah berpotensi mengubah demografi, menaikkan harga tanah, dan meminggirkan komunitas lokal. Selain itu, pembangunan yang tidak terkendali dapat mendorong komersialisasi berlebihan dan mengikis fungsi sosial serta makna historis kawasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pelestarian yang tegas agar Malioboro tetap menjadi ruang budaya yang inklusif dan bersejarah. Adapun 3 sanksi pidana terdakwa adalah yang pertama, hukum pidana penjara selama 6,5 tahun. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6,5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait penerbitan IMB. Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak dapat ditoleransi. Yang kedua adalah pencabutan hak politik. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dikenai sanksi pencabutan hak politik selama 5 tahun. Artinya, ia tidak bisa mencalonkan diri atau dipilih dalam jabatan publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku korupsi kembali berkuasa dan menyalahgunakan jabatan. Yang ketiga adalah membayar uang pengganti sebesar 165 juta.
Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 165 juta, yaitu jumlah kerugian negara atau hasil dari suap yang diterimanya. Sejak 1960, Pertamina memonopoli minyak dan gas di Indonesia hingga 2005. Pada tahun 1970-an terjadi krisis energi yang membuat Pertamina mulai mengimpor minyak karena cadangan dalam negeri menipis. Periode 2018-2013 muncul dugaan pelanggaran impor minyak yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun. Pada 25 Februari, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka termasuk pejabat Pertamina, yaitu Rifa Siahaan, CEO Pertamina Patra, Niaga Yoki Firnandi, CEO Pertamina Internasional, SIPIN, dan Sani Dinar Saifuddin, Direktur Kilang Pertamina Internasional. Mereka diduga melanggar aturan yang mengharuskan Pertamina mengutamakan minyak olahan dalam negeri daripada impor. Beberapa pengusaha swasta juga ditangkap seperti Muhammad Keri, Adrianto, Riza, serta pihak lain yang terkait penyelidikan kasus. Total kerugian negara dari 2018-2023 mencapai 285 triliun. Awalnya, kerugian diperkirakan 193,7 triliun. Kini bertambah seiring pengungkapan modus baru. Modus sewa terminal BBM mahal, pencampuran BBM subsidi dan non-subsidi, pengelambungan harga impor dan biaya pengapalan. Dampak yang ditimbulkan: 1. Konsumen rugi finansial hingga 17,4 triliun per tahun, dan kualitas BBM menurun, berpotensi merusak mesin kendaraan. 2. Iklim. Investasi, sentimen negatif publik terhadap Pertamina, 98% kepercayaan investor dan publik menurun. 3. Keuangan negara. Beban anggaran naik, dana untuk subsidi dan sektor lain berkurang akibat kerugian triliun rupiah. Jaksa Agung membuka kemungkinan hukuman mati untuk 9 tersangka tersebut berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Karena kasus ini terjadi beririsan dengan pandemi COVID-19, namun Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwa keputusan akhir hukuman tergantung hasil penyelidikan dan tingkat peran para tersangka. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok 6 tentang 3 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah bicara. Jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.